Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Tasik TV kali ini akan mengetengahkan tentang topik yang luar biasa, yakni peranan pemuda di abad milenium. Seperti apa pemuda dan pemudi sekarang menghadapi era milenium globalisasi yang sangat luar biasa ini. Kita akan ikuti jejak kami dalam Tasik TV selanjutnya. Ikuti saya. Assalamualaikum Bunda. Gute, aduh subhanallah bisa ketemu di sini nih. Saya boleh masuk nih Bunda? Boleh. Ya. Baik pemirsa, saat ini saya berada di sebuah rumah makan tentunya, dan di samping kami sudah ada dua orang yang mengetahui banget sih tentang judul kami kali ini. Judulnya adalah bagaimana peran pemuda di abad milenium atau globalisasi saat ini. Memang besar sekali pemuda dan pemudi di abad kita ini, dan apa peranannya? Itu yang paling penting. Apa peranannya pemuda dan pemudi di abad? Apakah pemuda-pemudi yang doyan game atau pemuda-pemudi yang memang justru tidak memperlihatkan sebuah figuritas sehingga konsep masa depannya terbengkalai? Kita akan ikuti langkah saya selanjutnya bersama saya Dijen M. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, kali ini tentunya tidak asing lagi kalau di samping saya adalah bunda saya yang selalu datang hadir menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bunda Haji Madinah Ruhiat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sehat Bun? Alhamdulillah. Sehat aja Bunda. Mudah-mudahan Kang Dedi juga sehat. Alhamdulillah sehat Bun. Di samping Bunda juga ada seorang tokoh pemudi, pemirsa pemudi ya. Nah, kalau saya sebut pemuda, figurnya lah perempuan ya harus pemudi. Tetapi karena ini adalah sebuah organisasi, kebetulan ada Teh Rizky Gasani, Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dari Bandung nih? Kemarin malam. Kemarin malam? Iya. Wow, luar biasa. Malam kita di sini. Hari ini kita akan membahas, ibu semua, hari ini kita akan membahas tentang apa sih makna pemuda di abad milenium. Tapi sebelum ke Bunda nih, ya selaku penyelenggara legislator di Provinsi Jawa Barat, saya mau ke Teh Rizky dulu. Apa sih peranan pemuda dalam konsep yang luar biasa Teh ya? Anda selaku Wakil Ketua di DPD KNPI Provinsi Jawa Barat tentunya sudah mengetahui peta-peta seperti apa pemuda dan pemudi di Indonesia yang bergerak bisa bersinergi dengan pemerintah atau bahkan malah mungkin ada yang belum tercover oleh DPD KNPI dalam program-program kepemudaan. Silakan. Ya, terima kasih Kang Dedi atas kesempatannya. Sangat luar biasa sekali hari ini saya bisa silaturahmi tentunya ditemani oleh Bunda Neng Madinah ya, yang salah satu pimpinan di DPRD dari fraksi P3 ya Bunda ya. Yang tentu saja ketika hari ini kita berdialog itu bisa langsung tersampaikan karena beliau pun salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan harus tersampaikan. Betul sekali Kang. Nah, tadi Akang bertanya bagaimana hari ini sosok pemuda menghadapi tantangan zaman di era milenial gitu. Terutama di masa-masa transisi, saya kira di tengah-tengah antara pandemi COVID menuju endemi ya, Bun. Ya. Kita sudah berada di fase tersebut dan kita sudah diuji tentunya di beberapa tahun ke belakang, dan kita buktikan bahwa indeks pemuda hari ini di Jawa Barat khususnya meningkat begitu. Meningkat dalam konteks apa tuh Mbak? Produktivitas. Hari ini banyak pemuda-pemuda yang memiliki usaha secara mandiri ya. Lalu muncul tokoh-tokoh pemuda begitu. Salah satu laboratoriumnya itu adalah di KNPI. Begitu. KNPI Jawa Barat hari ini sinergi dengan berbagai stakeholder ya. Salah satunya pemerintahan. Gitu. Dengan dinas-dinas kita selalu berkomunikasi bagaimana ini teman-teman yang hari ini berhimpun di KNPI, karena KNPI itu kan sebetulnya tempat ya, wadah untuk teman-teman organisasi kepemudaan. Semua ormas juga ada di sana. Jadi kita sama-sama mendorong siapapun yang memiliki potensi, entah itu di bidang usaha, ya, di bidang-bidang profesionalitas yang mereka miliki, kita dorong di sana sehingga
akhirnya menjadi sosok pimpinan-pimpinan. Dan hari ini sudah terbukti banyak pimpinan di negara kita yang dulunya pernah berkiprah di KNPI. Betul. Walau bagaimanapun juga pemirsa, KNPI merupakan berdiri tahun 71 kalau tidak salah ya. Oh, sudah cukup lama sekali KNPI berdiri, dan tentunya juga di Jawa Barat ya tidak terpisahkan juga banyak pemuda-pemudi yang tadi disampaikan di masa pandemi ini justru malah banyak yang mendongkrak hal yang positifnya. Tentunya juga pemirsa ingin tahu hal yang negatifnya ada sih nggak sih Mbak? Negatif pasti ada ya, tidak hanya di kepemudaan. Betul. Apalagi hari ini kita didominasi oleh anak-anak muda. Betul. Ya, hari ini. Bonus demografi juga Indonesia sebentar lagi kan akan menembus. Betul. Ya, di mana kalangan muda, pemimpin muda, semuanya akan mendominasi dibanding usia-usia lansia begitu ya. Dan diprediksi pimpinan-pimpinan entah itu di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan itu akan didominasi oleh para pemuda, begitu Kang. Nah, negatifnya ada. Tentu ada, dan ini menjadi salah satu tugas dari kami untuk men-tracking siapa saja teman-teman yang mungkin hasratnya tidak tersampaikan dengan baik, begitu Kang. Seperti misalkan pendampingan dengan anak-anak geng motor, begitu. Pendampingan dengan pemuda-pemuda yang menggunakan narkoba, begitu, yang broken home. Bahkan terakhir kemarin kita mendapatkan dari pihak Polda Jawa Barat ada diketemukan puluhan ton, betul, satu Pangandaran truk di Pangandaran ya kan, luar biasa. Ini juga diindikasikan katanya mau disebar ke khawatirnya ke generasi muda. Bagaimana langkah KNPI supaya bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga anak-anak muda yang tadinya mungkin tadi kurang mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga terbersit satu pemikiran yang sangat luar biasa, daripada saya bekerja mendingan ini yang dapat menguntungkan dalam sekejap. Tapi jawabannya yang sekarang. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, saya masih ke Teteh Fikri. Ini tadi belum kejawab deh. Apa yang harus dilakukan saat gelombang datang, tentunya gelombang negatif datang bagi pemuda Indonesia, lebih khusus di Jawa Barat tentunya. Tadi beberapa kasus kita pernah lihat, ada geng motor lah, ada narkoba lah, mungkin ada juga hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin lebih bentuk degradasi amoral dari diri kita. Apa yang harus dilakukan oleh KNPI Jawa Barat ini dalam hal ini? Ya, kami, Kang, melakukan berbagai upaya ya. Salah satunya pendampingan. Kita khususkan di bulan April nanti sebetulnya sedang merancang. Kita akan membuat hotline, ya. Media center KNPI pun dari sekarang sudah mulai on ya. Tapi kebetulan hari ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua perempuan KNPI Jawa Barat. Luar biasa. Ya. Kami membuka hotline juga yang di dalamnya ada pendampingan hukum, psikiater, komunikasi, begitu ya. Apapun yang diperlukan oleh teman-teman kepemudaan. Kita khusus konsen di kepemudaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tracking. Ya, kita tracking tentu dengan pemberitaan-pemberitaan dan sinergi dengan pemerintah setempat. Apa saja permasalahan yang hotline ada. Itu nge-linknya kemana nanti? Nah, di kita ada. Di kita khusus untuk pemuda Jawa Barat, begitu. Jangan sampai nanti ada hotline di beberapa tempat. Contoh misalkan hotline yang ngejawabnya mesin, Mbak. Iya. Sehingga beberapa keinginan masyarakat tidak tersampaikan karena mesin yang menjawab. Betul. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, bentuk implementasinya seperti apa? Ya, salah satunya kenapa kita mengadakan hotline ini karena ada beberapa kasus hotline yang diadakan oleh lembaga-lembaga profesional ataupun lembaga yang digunakan oleh pemerintah, ya, kepanjangan lidah untuk kepada masyarakat ketika ada permasalahan-permasalahan yang hadir itu biasanya terpending, bahkan lama dijawab. Nah, akhirnya kita buka hotline sendiri, Bunda. Kita buka hotline sendiri khusus pemuda. Kan kadang-kadang maaf ya Kang ya, untuk kalangan menengah ke atas itu rata-rata mereka malu untuk mengemukakan berbagai masalah yang ada. Betul, mahasiswa, kalangan teman-teman akademisi, mereka malu. Makanya kita menghadirkan hal tersebut. Yuk kita sama-sama kita tuntaskan. Bahkan kemarin saja ada kasus di Brebes sih sebetulnya ya Bunda ya, yang membunuh anaknya karena depresi. Itu kan perempuan muda. Kategorinya kategori perempuan muda yang tergolong masih pemuda begitu. Ini kenapa? Nah, masih banyak ibu-ibu lain yang
depresinya sama tapi tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini pendampingan kita, salah satu hotline tersebut ke sana. Anda berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak? Betul, KPI. dengan DP3AKB kita koordinasi, kita menjadi mitra, dan hari ini kita concern ya untuk membantu. Bahkan kemarin dengan Ibu Gubernur saya sudah berkomunikasi bahwa kita akan ada, di mana ada PKK, di situ ada perempuan KNPI Jawa Barat. Respon beliau seperti apa? Itu luar biasa, karena kita di sini membantu lebih kepada segi teknologi ya, begitu. Era digital ini sangat luar biasa, banyak perempuan-perempuan yang tidak melek teknologi, bahkan kalah oleh anaknya. Dan hari ini banyak anak-anak yang terkontaminasi oleh tayangan-tayangan yang kurang baik, yang memang mereka lebih pintar daripada ibunya. Nah, kenapa kita hadir? Kita ada di sana untuk pendampingan, untuk memperbaiki mental ya, kesehatan mental ibu-ibu muda gitu, dan mengedukasi bagaimana ini ibu-ibu muda, perempuan-perempuan muda supaya sukses dalam rumah tangga dan karir begitu, Bunda. Jadi tidak hanya mengurusi masalah kepemudaan secara keseluruhan, bahkan sampai ke titik rumah tangga pun ya KNPI bisa akses ke sana. Saya ingin tahu Mbak, di KNPI sendiri sebetulnya apa sih pekerjaan rumah yang masih menjadi belum terpecahkan hingga saat ini? Ya, permasalahannya tentu sangat kompleks ya kalau di usia selain muda. Program lo ya? Iya, di usia muda itu lebih kepada kemapanan ya, kemapanan begitu, kemapanan pemuda yang hari ini masih banyak yang mencari jati diri. Pekerjaan tetap, betul kan? Iya. Pekerjaan tetap, bahkan masih betul masih bingung dengan ini kita mau jadi apa nih? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang saya bisa? Nah, kita mencoba menjembatani ke sana, Kang. Yuk, yang memang suka jualan ekonomi kreatif, kita lakukan digitalisasi. At least KNPI sudah memberikan sebuah fasilitator. Betul. Dan memediasi. Goal achievement-nya terserah mereka. Ya. Kita akan dengarkan nanti apa tanggapan dari legislatif, kebetulan ada Bunda nih, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Teteh Vicky ini. Kita akan lihat, mudah-mudahan nih di Jawa Barat itu akan tercapai zero permasalahan yang ada di pemuda. Kita akan kembali setelah terjadi pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dunia pemuda atau dunia kepemudaan tidak lebih dari yang saya tahu, karena saya juga pernah pemuda. Itu pasti orientasinya bekerja, orientasinya wira swasta dan yang lainnya. Tetapi pada saat pandemi COVID ini yang masih belum ada akhirnya, mudah-mudahan kita berakhir di tahun ini pasti akan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi dunia kerja, bagi pemuda. Bunda, ini seperti yang disampaikan oleh Teh Rizky ya Bunda. Ada beberapa mungkin, kalau saya melihatnya mungkin bukan PR lah, tapi ada sedikit kendala yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin eksekutif legislatif ya. Kalau lihat potensi ataupun grafik ketenaga kerjaan di kita ini kan masih sangat jauh panggang dari api lah ya, masih jauh sekali. Apa yang harus dilakukan oleh legislatif? Tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Teh Rizky, silakan. Untuk di Jawa Barat ini dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta, tentunya juga mungkin ada banyak permasalahan. Betul. Ya, di antaranya peluang kerja, kemudian potensi kerja, kemudian angkatan kerja. Nah, dan di kita juga banyak sekali jutaan perusahaan gitu, yang memberikan peluang untuk angkatan kerja. Tetapi nih di tanda kutip di kita itu, dilihat hasil dari survei itu hampir mencapai 15% yang menganggur. 15% yang menganggur? Ya, pemuda yang menganggur gitu. Bukan karena datanya dari mana Mbak? Ini dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, dari Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Sebanyak 15% itu pengangguran itu dipasok oleh tamatan SMK SMA. Nah ini, ya. Jadi ketika dia melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan itu, mereka kalah kompetisi. Mereka kalah bersaing dengan teman-teman yang tamatan SMK, SMA
dari luar Jawa Barat. Nah, ini juga pekerjaan untuk Dinas Pendidikan gitu. Karena kewenangan Dinas Pendidikan di Jawa Barat itu yaitu SMA, SMK dan sekolah luar biasa. Nah, ini jadi PR buat kami bagaimana sudah berupaya di dalam perlindungan tenaga kerja, kemudian potensi kerja dari berbagai pihak yang disokong untuk membantu bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana menciptakan potensi mereka untuk lebih baik lagi ya, diantaranya KNPI gitu ya. Apakah ini merupakan satu jargon dari gubernur kita yang merupakan SMK itu penyokong pengangguran seperti itu? Bukan, memang betul apa yang dikatakan gubernur itu, karena di kita itu ketika dibumingkan oleh Kementerian Pendidikan itu di dalam pekerjaan itu seperti piramid ya. Pertama untuk S2, S1, kemudian D4, D3, D2, D1 dan tamatan SMK. Waktu itu di tahun 80-an itu SMK belum ada, STM, tapi hanya beberapa gitu ya dari tiap kabupaten tidak. Kemudian kementerian mendengungkan ada kekosongan di dalam piramid itu, yaitu untuk tenaga bagi tamatan SMK. Nah, booming lah gitu. Semua seperti seolah-olah tiap yayasan itu mendirikan SMK gitu. Tapi tidak disertai dengan fasilitas kemampuan dari SMK tersebut seperti lab gitu ya, kemudian penunjang teknisnya ya, gitu ya, pekerjaan teknisnya gitu belum siap. Kebanyakan yang ada di SMK itu sebatas teori gitu. Bunda, tadi Bunda mengatakan 15% dari kita masih pengangguran. Lah, terus yang terserap bekerja itu berapa persen kira-kira? Ya sisanya itu. Apakah dari sisanya itu? Nah, yang jadi 5 itu S1 gitu ya, masih ada pengangguran S1, kemudian kalau S2 kan udah jarang sekali, tapi masih ada di poin 0 sekian gitu dari hasil survei Dinas Tenaga Kerja itu. Gitu. Jadi yang terbanyak itu justru 15% itu pengangguran, malah terbanyak pengangguran di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Barat. Artinya pengangguran produktif ya, Teh Rizky ya, luar betul. biasa, masih sangat muda sekali mereka menganggur, padahal tadi Teh Rizky mengatakan saya ingin memfasilitasi dan ingin memediasi mereka untuk mencapai cita-cita mereka, katakanlah seperti itu ya. Bunda, lantas apa yang harus dilakukan oleh legislatif? Jawa Barat kita bicara. Iya, betul. Kita legislatif itu kan pengawasan, controlling, budgeting. Tentunya kita di sekitar 3 itu, pertama kita controlling gitu. Kemudian pengawasan bagaimana di angkatan kerja ini yang tidak masuk kerja ini ya, yang luar biasa penganggurannya di Jawa Barat itu apa gitu. Kebutuhan itu belum klop dengan SMK dan yang ada gitu. Belum klop gitu. SMK itu banyak mendirikan jurusan-jurusan gitu. Ketika pasar sekarang itu masih belum bisa menerima mereka gitu ya. Bukan pasar yang ada di perusahaan-perusahaan sekarang gitu, justru itu. Salah gitu. satu contohnya apa? Salah satu contohnya kita udah teknologinya udah semakin ini, perusahaan-perusahaan itu semakin canggih gitu. Nah, kesiapan mereka walaupun sekarang SDM ini. Gitu. Jadi pertama itu pengawasan kepada Dinas Pendidikan, bagaimana ini supaya SMK kan, karena lebih banyak SMK swasta di Jawa Barat itu ya, luar biasa. Di kita di Kabupaten Tasik juga hampir mencapai 200 SMK gitu ya, yang swasta itu gitu. Nah, ini kontrol ini belum sampai gitu, belum mampu, walaupun ada forum komunikasi kepala sekolah gitu, SMK gitu. Ini belum mencapai kepada titik ujung permasalahan. Oke. Belum dengan budgetingnya. Iya, budgeting kita kalau kita melihat dari pemerintah daerah gitu ya, apalagi 2 tahun kebelakang itu COVID, kita defisit ya. Defisit 6 triliun loh. Semuanya direfokusin ya. Tahun 2020 itu masih bisa kita di angka 42 triliun untuk APBD. Kemudian 21 masih bisa bertahan. Karena sudah tidak ada cadangan di tahun 2021 ini, 2022 kita turun menjadi 36 triliun gitu. Jadi
mau mencapai ke 42 triliun itu nggak bisa tercapai. Itu artinya gitu. ada kendala bagi legislatif. Iya, semua kan ada itu, rekopusing. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan Teh Rizky dengan bantuan KNPI, kemudian Karang Taruna dan komunitas-komunitas lain yang saling mendukung untuk bagaimana terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang maju gitu. Yang maju itu kita alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kalau tidak didukung oleh masyarakat, oleh komunitas-komunitas gitu ya, forum-forum itu tidak akan tapi terwujud. tetap kalau 15% dan tidak terserap tenaga kerja itu akan menjadi Bunda tadi yang mengatakan akan menjadi permasalahan ke depan. Iya, betul. Dan belum tercapai satu keinginan dari legislatif maupun eksekutif. Belum tercapai Mbak keinginannya. Mohon maaf katanya nih saya karena anggaran segala macam sehingga wajar sehingga banyak sekali pemuda pengangguran, pemuda produktif yang pengangguran. Lantas bagaimana yang harus dilakukan oleh KNPI dengan tadi saya tidak menyebutnya pesimis lah Mbak ya. Enggak. Cuman bagaimana dengan menyikapi seperti ini? Iya. Jadi begini, Kak Dedi, saya dengan teman-teman yang hari ini diamanahkan ya di KNPI Jawa Barat, jadi tidak hanya mendorong teman-teman untuk mencari dan memfasilitasi teman-teman ini loh ada lowongan kerja di sini, di sini, begitu ya. Tapi kita mendorong bagaimana supaya teman-teman kepemudaan di sini mereka mandiri, begitu. Betul, entrepreneur. Justru ini yang sangat kita tekankan, ya, bekerja sama dengan Dinas UMKM Jawa Barat. Ini bagaimana supaya peluang-peluang usaha kecil dan menengah bisa maju. Dan salah satu yang hari ini sedang kita jalankan adalah KNPI Goes to Campus. KNPI Goes to Campus. Yes. Artinya KNPI Goes to Campus kita akan menjemput bola sebelum mereka menjadi sarjana. Kita ingin menekankan kepada mereka, yuk kita berwirausaha. Toh wirausaha itu bukan hal yang memalukan. Toh wirausaha itu bukan hal yang menjatuhkan gelar mereka sebagai sarjana nantinya. betul begitu. Sekali. Tapi bagaimana ini bisa menjadi menopang dan membuka lapangan-lapangan pekerjaan lainnya. Luar biasa. Saya juga sama punya wirausaha. Saya punya usaha sendiri ya Bunda ya. Luar biasa. Begitu. KNPI punya satu tujuan yang mulia sekali. Tetapi apakah pemerintah sanggup menyiapkan modal? Satu. Yang keduanya juga apakah pemerintah juga sanggup pada saat misalkan ada pemuda yang ingin membangun, tetapi kan tentu kadang-kadang yang menjadi permasalahannya marketingnya tidak bisa jalan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan agar si pengusaha ini atau entrepreneur muda ini berhasil di usianya? Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih. Di segmen ini tiba-tiba kami mendapatkan minuman karena kebetulan cuaca panas sekali. Dan Bunda silakan, ini ada minuman dari teman-teman kami yang disiapkan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Teh Rizky, sebetulnya Bunda, apa sih yang harus dilakukan yang paling penting oleh pemerintah daerah? Sementara tadi KNPI sudah, ya perasaan sudah semaksimal mungkin lah menghantarkan pemuda ini jangan sampai menjadi pemuda pengangguran atau bahkan menjadi pemuda yang tidak diharapkan oleh bahkan yang lebih ngeri lagi mungkin sampah masyarakat itu kan harus menjadi idiom atau jargon itu harus dihilangkan, kasihan. Tetapi bagaimanapun juga ini tergantung dari kebijakan pemerintah daerah dalam mungkin eksekutif legislatif ya. Tadi harus terjawab nih apa yang harus dilakukan saat misalkan seorang menjadi seorang entrepreneur tetapi mereka terstuck dengan konsep marketing ke depan atau bahkan yang lebih klasikal lagi adalah permodalan. Silakan. Pertama, untuk menggelontorkan uang itu harus ada kebijakan untuk sebuah negara itu ya, untuk sebuah daerah ya. Dan alhamdulillah Provinsi Jawa Barat itu sudah luar biasa gitu. Walaupun pada masa-masa pandemi untuk hal-hal prioritas itu memang kita kedepankan. Kebijakan peraturan-peraturan tentang perlindungan tenaga kerja, angkatan kerja, kemudian perekonomian, bagaimana di tiap-tiap dinas itu tidak hanya di dinas tenaga kerja aja, tetapi semua mempunyai program yang namanya program pelatihan ya, program pelatihan, kemudian bantuan gitu, bantuan
perlengkapan di dalam pelatihan-pelatihan itu gitu. Mungkin karena sampai hari ini gitu jumlah dana yang ada di pemerintahan dengan jumlah kebutuhan yang diharapkan masyarakat itu belum balance gitu, belum seimbang. Ya tentunya masih bermunculannya permasalahan-permasalahan soal ketenaga kerjaan. Kemudian juga akibat pandemi ini lebih dari 70.000 yang menganggur gitu kan, yang di PHK, yang dirumahkan, yang sekarang justru tidak kembali lagi ke perusahaan-perusahaan ini. Nah ini menjadi beban baru ketika kita memberikan kebijakan, kemudian setelah kebijakan menggelontorkan dana, budgeting ya. Nah kemudian juga dengan masa-masa ini mudah-mudahan ke depannya gitu ya. Sampai masa ini kita udah berusaha cukup luar biasa gitu. Termasuk kasus-kasus sekarang minyak goreng gitu. Luar biasa pemerintah Jawa Barat ini memberikan subsidi jutaan minyak. Gitu. Yang tadinya hilang jadi ada jutaan gitu? Enggak, justru harganya gitu. Okay. Ada yang disubsidi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Mbak, 80.000 tadi ya pengangguran? 70.000 pengangguran. Sementara mungkin Teh Rizky juga sudah berupaya semaksimal mungkin saya sampaikan tadi. Sebetulnya kalau boleh saya tahu, sudah pernahkah ada bantuan dari pemerintah? Ada. Ada. Iya, kita karena alhamdulillah sejauh ini KNPI menjadi mitra pemerintah ya Kang ya, terutama penanganan pemuda Bunda. Yeah. Kita pernah mengadakan memfasilitasi teman-teman pemuda dalam program wirausaha pemula. Wow. Wirausaha pemula yang pada saat itu kebetulan saya salah satu tim ya, tim yang menggagas dengan Kementerian UMKM. Pada waktu itu banyak teman-teman yang kita fasilitasi dan kita berikan kesempatan pemodalan yang punya punya ide tapi tidak punya modal, kita kasih modal. Yang sudah punya usaha tapi perlu bantuan-bantuan seperti fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam produknya, kita bantu juga. Itu pure modal dari KNPI? Bukan sebetulnya. Dari Kementerian UMKM. Apapun lah kita lakukan upaya tersebut, terutama untuk kemandirian ini ya. Karena salah satu penunjang utama untuk pemuda itu kan sebetulnya ekonomi ya. Kalau ekonomi pemuda di kita kuat, ya Indonesia akan maju kan. Ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya ada yang nikah muda, terus dia belum punya anak, terus tiba-tiba dia dipecat dari perusahaannya, apa yang harus dia lakukan? Sehingga KNPI berusaha untuk mengangkat mereka, jangan sampai masuk ke dunia negara. Saya luar biasa sekali KNPI, dan kita juga berharap apa yang menjadi jalan KNPI ini betul-betul didorong oleh legislatif. Kita akan kembali di segmen terakhir, tapi sebelumnya kita silakan Bunda minum dulu. Ya, ini sudah semakin panas ini Bunda, silakan. Kita minum ya Kang. Silakan. Anda masih di Tasik TV dan di segmen terakhir ini tentunya saya minta closing statement nih dari ibu-ibu sekalian, Bunda yang saya hormati, Teteh Rizky yang saya cintai, juga tentunya dengan KNPI-nya yang berkibar di DPD Jawa Barat. Semoga tetap menjadi yang terbaik tentunya. Amin. Saya minta closing statement dari Teteh selaku pemudi juga selaku Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat. Silakan. Baik, dari saya terkhusus untuk para pemuda di seluruh Indonesia ya. Jadilah pemuda yang bermanfaat bagi sesama, jadilah pemuda yang memberikan solusi, dan jadilah pemuda yang produktif ya di usia-usia kita, dan memberikan apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa bagi masyarakat di sekitar kita, minimal untuk diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan yang lebih besar lagi untuk agama dan bangsa. Luar biasa, pemuda yang bersolusi, ini yang paling sulit. Kadang-kadang pemuda tidak mau mencari solusinya, solusinya cuma baterai lah, tapi pada saat pemuda mencari yang solusi, luar biasa. Ya. Bunda silakan. Ya. Banyak cara menuju ke Roma, banyak cara menuju ke surga. Kalau Bunda main dangdut terus menuju ke Roma. Betul. Silakan Bun. Jadi kita harus ingat bagaimana pemimpin dunia dan
pemimpin di akhirat nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang wira swastawan yang luar biasa. Di masa mudanya lagi. Ya. Rijalul God, Subhanul Yaum, Rijalul God. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Jadi bagaimana kita mencari solusi dalam kehidupan ini untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup. Luar biasa. Baik, tentunya juga kita berharap pemirsa semua bahwa apa yang disampaikan oleh Teh Rizky maupun Bunda Madinah tak lebih dari sebuah dukungan moral bagi pemuda. Selebihnya tentunya kita harus berupaya untuk membantu mereka. Tadi seperti yang disampaikan, jadikanlah solusi yang terbaik. Siapapun akan menjadi solusi yang terbaik. KNPI mungkin menjadi solusi yang terbaik. Legislatif apalagi, karena wadahnya adalah wadah rakyat kita semua. Saya Didit M. Duduri, sampai jumpa dan jangan lupa tetap menjadi pemuda yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.